Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajami Aditya dengan NIM 12340300002. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Semester 1, kelas A, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban di Malaysia. Baik, sebelum saya menjelaskan sejarah peradaban Islam di Malaysia, bisa kalian lihat inilah anggota dari kelompok 1. Saya selaku penulis di sini akan sekaligus menjelaskan mengenai materi ini. Malaysia adalah salah satu negara tetangga Indonesia yang sering disebut-sebut sebagai bangsa dan negara yang serumpun. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi, seperti karena serumpun, yakni Melayu, dan juga berbahasa Melayu dalam kehidupan sehari-harinya. Atau karena sama-sama beragama Islam yang menjadi mayoritas di dua negara tersebut. Semua bisa mengena, tetapi ada baiknya kita melihat dari segi sejarah terlebih dahulu supaya realita dari kehidupan di negara Malaysia bisa kita lihat dan bisa kita cermati dengan baik. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sejarah pra-Islam di negara Malaysia. Sebelum Islam datang ke wilayah Asia Tenggara, Malaysia berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan di Arab dan India dengan wilayah Cina dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang sangat penting. Maka tidak heran jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya berbagai keyakinan dan agama, atau sering disebut a crossroad of religion, yang berinteraksi secara kompleks. Selain itu, sebelum dakwah Islam sampai di Malaysia, banyak penduduk dari tanah Melayu ini yang menganut agama Hindu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pra-Islam di negara Malaysia itu penduduknya menganut agama Hindu. Namun seiring berjalannya waktu, negara Malaysia itu menjadi wilayah perhubungan antara negara Cina dan negara Arab, sehingga dengan begitu bisa menjadi sarana prasarana untuk negara Malaysia menjadi negara yang mayoritas agama Islam. Kemudian, sejarah masuknya Islam ke negara Malaysia. Menurut Hamka, masuknya Islam ke Malaysia itu dipengaruhi oleh adanya 3 isu. Yang pertama, Islam diperkenalkan di Malaysia sejak awal abad Hijriah, atau pada waktu itu sekitar 7 Masehi. Kemudian yang kedua, Islam datang bukan sebagai penakluk, melainkan pelopor terhadap adanya sikap toleransi dan persamaan antara perbedaan yang ada di negara Malaysia. Jadi Islam di sini tidak memaksa masyarakat Malaysia untuk bisa menganut agama Islam, akan tetapi di sini Islam akan menyebarkan kedamaian serta rasa toleransi sehingga masyarakat Malaysia pun bisa tertarik untuk bisa menganut agama Islam ini. Kemudian yang ketiga, ada suatu proses perubahan kebudayaan tidak akan terjadi jika tidak ada titik kesamaan yang saling berhubungan. Begitu juga yang terjadi pada Islam dan kebudayaan di Malaysia. Jadi agama Islam dan kebudayaan di Malaysia itu adanya kesamaan yang saling erat gitu. Nah, dengan begitu Islam mudah diterima di negara ini karena adanya kesamaan tersebut. Sedangkan mengenai masuknya Islam ke negara Malaysia ini terjadi beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, para ahli sejarah Malaysia mengemukakan bahwa Islam itu masuk pada abad ke-12. Sedangkan penulis barat berpendapat bahwa Islam masuk ke Malaysia yaitu sekitar abad ke-13 atau ke-14. Nah, penulis Malaysia mendasarkan pendapatnya itu berdasarkan mata uang dinar emas yang ditemukan di Kelantan pada tahun 1914, di mana bagian pertama mata uang itu bertuliskan Al-Julus Kelantan dan angka Arab 577 Hijriah yang bersamaan dengan tahun 1161 Masehi. Sementara bagian kedua bertuliskan Al-Mutawakkil, gelar pemerintahan Kelantan. Kemudian
Jika kita lihat batu nisan tua tertulis Arab yang ditemukan di Kedah tahun 1963, makam Syekh Abdul Qadir Ibnu Syekh Hussein Syekh Alam, maka abad ke-9 merupakan perkembangan Islam di kawasan Selat Malaka dan kawasan-kawasan yang menghadap ke Laut Cina Selatan, sebagaimana diakui dinasti Shang bahwa masyarakat Islam telah tumbuh di sepanjang pantai Laut Cina Selatan. Kemudian dalam sejarah negeri Kedah disebutkan bahwa kerajaan Islam masuk ke Kedah pada tahun 1501 Masehi, di mana pada suatu hari datanglah seorang alim bangsa Arab di Kedah yang bernama Syekh Abdullah Yamani yang kemudian mengislamkan raja dan pembesar serta anak negeri Kedah. Dengan demikian, ketika rajanya sudah menjadi Islam, maka rakyatnya pun otomatis akan mengikuti rajanya menganut agama Islam. Kemudian yang selanjutnya ada sejarah perkembangan Islam di Malaysia. Sejarah perkembangan Islam di Malaysia bisa kita lihat dari beberapa tahapan. Yang pertama, pada abad ke-15 Brunei masih bergabung dengan Malaysia, dan pada waktu itu dibangun 6 masjid di Malaysia dan ditemukan batu nisan silsilah kerajaan di Brunei, yang mana dengan begitu Islam berkembang di negara Malaysia. Kemudian yang kedua, tahun 1852 dibangun masjid di daerah Kuching, yaitu di Pulau Borneo, yang mana waktu itu Malaysia itu merupakan bagian timur dari negara Malaysia yang pusatnya seperti itu. Kemudian tahun 1917 dibangun juga Madrasah Al-Musyriyah. Kemudian pada abad ke-20 setelah tahun 1948, setiap negara bagian di Malaysia membangun Departemen Urusan Agama dan sudah terdapat Universitas Kebangsaan Malaysia, yang mana dengan begitu adanya infrastruktur agama yang dibangun, otomatis akan menjadi peradaban Islam di Malaysia itu menjadi semakin pesat. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika masuk masa pasca kemerdekaan, Islam dipengaruhi oleh pihak penguasa top atau top down, sebab pemerintah pada waktu itu menjadikan agama Islam sebagai agama resmi. Kemudian pada tahun 1980 Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah. Sebagai contoh, Malaysia menyelenggarakan kegiatan musabaqah tilawatil Quran tiap tahunnya, yang mana dengan begitu semangat dan gairah umat Islam untuk bisa menyebarkan dakwah Islam akan semakin membara dan semakin luas di seluruh penjuru dunia. Kemudian yang terakhir ada hukum hudud atau hukum pidana diberlakukan. Nah, dengan begitu orang-orang jahat tidak akan berani untuk melakukan kejahatannya di negara Malaysia karena hukum pidana sudah diberlakukan. Kemudian yang selanjutnya ada faktor kemunduran Islam di Malaysia. Faktor kemunduran Islam di Malaysia, yang pertama ada pengaruh budaya luar yang bertentangan dengan nilai Islam. Kemudian yang kedua ada kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam. Yang ketiga isu-isu sosial dan moral masyarakat. Yang keempat pemahaman dan praktik agama yang tidak konsisten. Adapun faktor kemajuan Islam di negara Malaysia itu mencakup yaitu faktor perkawinan, yang mana dengan perkawinan silsilah keturunan agama Islam itu akan menjadi semakin banyak dan berkembang terus di seluruh penjuru dunia. Kemudian faktor perdagangan jelas mempengaruhi adanya penyebaran Islam, karena dengan perdagangan mobilisasi antara masyarakat Islam dan masyarakat non-Islam akan terjalin, sehingga orang-orang yang non-muslim pun bisa terbujuk dengan adanya dakwah yang dilakukan oleh pedagang-pedagang muslim. Kemudian yang terakhir ada penguasaan Syah Bandar, yang mana penguasaan Syah Bandar itu merupakan penguasa yang memiliki kewenangan yang mutlak gitu, yang mana pada waktu itu Syah Bandar melakukan pemerintahnya itu dengan secara Islam. Dengan begitu Islam dapat berkembang dan menjadi lebih banyak di negara Malaysia. Islam masa modern ditandai dengan adanya globalisasi. Globalisasi bukan sekedar slogan, tapi ia adalah perancangan strategik dunia barat bagaimana menjadikan masyarakat non-Arab atau non-Barat, khususnya orang-orang Islam, sebagai sasaran penjajahan bentuk baru. Inilah tantangan terbesar yang sedang dihadapi oleh umat Islam, karena secara jangka panjang umat Islam menghadapi gugatan dan ancaman yang luar biasa.
Dalam hal demikian, Malaysia tidak dapat mengelak untuk maju dan berkembang. Sebagian daripada tuntutan untuk maju dan berkembang mampu memberi pengaruh dalam jati diri dan integritas umat Islam, khususnya dalam bersaing dengan dunia barat yang dilihat maju dan modern kehidupannya. Oleh karena itu, amat perlu pemikiran ulang sehingga ia mampu memberikan pengaruh yang besar kepada survival umat Islam itu sendiri. Kesimpulan, perkembangan Islam di Malaysia sangat berkembang pesat. Ada beberapa faktor yang mendorong penyebaran Islam di Malaysia, yaitu faktor perlombaan penyebaran agama, faktor perkawinan, di antaranya faktor perkawinan, faktor perdagangan, dan faktor penguasaan Syah Bandar, yang mana dengan faktor tersebut menjadi hal yang menjadikan luasnya Islam di Malaysia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.